Nah, kalau misalkan di sini kan mungkin aspirasi warga itu udah mulai kayak, Pak, kita mau Bapak balik lagi karena KJMU Pak balikin, istilah gitu kan. Karena setelah ditinggal oleh Pak Anies gitu kan, jadi PJJ ini memotong, misalkan gitu. Nah, ada nggak sih Fir kayak program yang dirindukan warga Jabar dari Pak RK? Maksudnya kayak, Bapak di Jabar lagi aja, karena di Jabar kita rindu ini Bapak gitu. Kayak gitu-gitu ada nggak? Aku sih belum nemu ya. Oh, belum. Aku belum nemu. Iya. Tapi Sar, Bandung gitu gak? Bandung kayak gitu gak? Kayak gitu. Pengen RK. Iya, ada program yang bagus. Oh, nah ini kok ini beda ya. Iya, kalau ini beda. Iya kan? Iya. Nah, maksudnya nggak tahu sih kenapa. Apa? Kenapa pengen RK balik? Nggak ada yang pengen sebenarnya. Ada seorang pemimpin lucu lah, pemimpin Gen Z, pemimpin yang disukai anak muda. Ya gimana enggak, bahas percintaan, bahasa perut buncit, ya kan. Nah ini sama juga sih, dia mengawali karirnya itu diusung partai, tapi bukan kader partai. Dulu waktu wali kota, tapi setelah menjabat, ganti kan ke gubernur. Setelah itu sudah masuk partai. Sekarang OTW Jakarta, tapi apa ya, hal-hal yang dia lakukan di Jawa Barat apa? Di Bandung doang mungkin. Kita tanya langsung ke Vira. Halo Vira, di sini kita manggil apa Vir? Teteh Vira. Vira aja Guys, dia nggak mau dipanggil Teteh, takut temen-temennya. Gimana Fer, setelah pindah ke Jakarta, kayaknya kita nyanyi dulu, kayaknya boleh kalau disautin ya. Kita nyanyi dulu kalian, nyanyi ondel-ondel gitu ya. Terus kayak iya gitu ya. Yuk kita nyanyi ya. Tolong tim-tim yang ada di podcast Pejuang ini tolong ramaikan ya. Kalau nggak saya malu, agak krik ya. Ayo. Pindah dari Bandung ke ulang mampus gue. Pindah dari Jabar ke Jakarta. Enggak kurang. Ulang, kalau kita nggak seru nggak? 1, 2, 3. Pindah dari Jabar ke Jakarta. Oi, masa pemimpin dia lagi. Ya. Gitu kan ya? Gimana setelah pindah ke Jakarta, terus gubernurnya nyangkut gitu, ikut gitu. Sebenarnya kalau dari warga Jabar itu lebih ke happy ya. Akhirnya gitu, Kang Emil tercinta sudah nggak di Jabar, kurang lebih kayak gitulah. Kalau dari anak mudanya gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman pengen cek, itu bisa cek tuh dari Twitter, di berbagai sosmed itu banyak banget statement orang yang bilang kayak mangga ya gitu, nyanggakeun. Silahkan nih saya ngasih Kang Emil buat Jakarta kayak gitu. Jadi emang Ridwan Kamil ini banyak direkomendasikan, tapi rekomendasikan banyak oleh warga Jabar, sono gitu ya. Ya mangga lah gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Sana rasain gitu ya. Fir, tapi BTW Fir ini dari Jabar, kota mana, daerah mana nih Fir? Aku dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Apa Fir yang dirasain di Sukabumi eranya Pak RK Fir? Sejujurnya aku nggak ngerasain apa-apa ya. Sejujurnya. Karena kan pas zamannya Kang Emil, kita sebut aja Kang Emil ya, karena itu kan sapaan akrabnya Kang Emil gitu ya, untuk warga Jabar. Waktu zamannya Kang Emil itu kan itu lagi masa-masanya kuliah. Jadi memang, dan kebetulan aku juga kuliahnya di Jawa Barat juga gitu. Jadi kurang lebih ya tahulah gitu kan perkembangannya Kang Emil dan lain-lainnya seperti apa gitu. Sejujurnya tuh aku pribadi ya, aku nggak terlalu merasakan signifikan gitu loh dari program-programnya apa yang dilakukan sama Kang Emil. Ya kecuali gitu kan, apa tuh? Arsitekturnya yang indah di mata. Ya kita tuh wah ini instagramable gitu kan. Masjid. Masjid ya gitu ya. Gitu sih paling itu. Bekasi udah jadi sungaihan tuh, Vin. Katanya kan mau dijadiin sungaihan gitu, katanya kayak bagus, estetik gitu.
Nanti bisa kita cek ya, apakah itu sudah terjadi atau belum. Oh iya, kayaknya orang tuanya kayak sama Sarah yang sebelumnya guys, takut soalnya masih kerja, jadi dia belum suka buka itu. Punten Kang Emil. Gitu. Punten-puntenan dulu kali ya. Nah, Fir, sebagai mahasiswa yang ada di Jabar, terus tinggalnya juga di Jabar gitu waktu itu, emang nggak ada program-program yang menunjang pendidikan gitu? Emang waktu kampanye itu janjinya apa tuh, Fir? Sejujurnya waktu Kang Emil kampanye, aku tuh nggak terlalu ngikutin dia kayak gimana. Cuman yang memang waktu itu sempat ramai tuh kayak banyak desain-desain ataupun market-market gitu yang dijual ke publik. Dan waktu itu juga Kang Emil menyebutkan ada beberapa program kerja gitu di 100 hari pertama ketika Kang Emil menjabat. Cuman memang dari program-program itu kayaknya tuh nggak ges gitu, ngerti nggak sih? Kayak nggak nendang gitu. Bahkan mungkin yang tahu tuh cuman warga kota Bandung aja gitu. Coba silakan ditanya ke misalnya warga Cianjur, warga Sumedang, terus warga Kabupaten Sukabumi gitu ya, atau warga Pangandaran, coba ditanya apakah mereka tahu apa enggak gitu. Kayaknya tuh yang tahu yang mungkin daerah Bandung sekitarnya aja, makanya sering disebutnya punten ya sekali lagi Kang Emil gitu ya. Banyak disebutnya itu biasanya tuh gubernur Bandung sentris biasanya. Bandung sentris, ya, gitu-gitu. Oke. Ngerti. Nah, Fir, itu berarti kan banyak banget janji-janji yang sebenarnya mangkrak. Nggak dijalanin. Ya nggak? Bisa dibilang begitu, bisa juga enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya ngelihat, memang kan kalau orang itu terpesona sama Kang Emil tuh karena apa? Ya karena itu, karena market-marketnya, karena mereka tahu Kang Emil tuh arsitek yang selalu membuat berbagai seni, menempelkan kesenian gitu loh di berbagai bangunan dan lain sebagainya kayak gitu. Sedangkan kadang orang berpikir bukan ini yang kita butuhkan gitu loh. Yang kita butuhkan tuh ini apa program apa gitu loh. Bukan hayo we bangunan gitu. Kayak gitu lah. Nah, ini kayaknya lebih cocok Teh Vira sih. mulai keluar. Perlu dipancing dikit guys dia. Nah, berarti emang sasaran dia tuh emang di anak muda tuh cocok ya, karena kan anak muda tuh yang estetik lah, kayak misalkan sekarang kita suka ke cafe shop, nggak peduli lah rasa kopinya, yang penting kita bisa foto estetik gitu ya. Jadi ya emang maksudnya tuh ya menurutku ya wajar kalau misalnya tuh para pemilih muda gitu ataupun ya anak-anak muda senang sama Kang Emil, karena kan ya kita juga tahu bahwa Kang Emil orangnya tuh humoris, ya kan, gampang dekat sama orang, pembawaannya tuh selalu kayak happy. Ya kan anak muda tuh bawaannya tuh fresh gitu ya, senang gitu sama yang kayak gitu. Dan Kang Emil menciptakan hal-hal estetik gitu ya, dan bagus dan lain sebagainya. Ya warga juga banyak yang senang juga, anak muda juga banyak yang senang juga gitu kan. Dengan era sosmed sekarang gitu disuguhkan hal seperti itu, ya influencer aja suka gitu loh foto-foto di tempat yang seperti itu. Iya gitu betul. Iya betul. Ngasih makan Instagram. Iya, jahat ya. Oke, Fir. Nah, kalau kayak gitu kan sebenarnya katanya anak muda senang, warga juga banyak yang senang. Tapi kenapa banyak yang kerjanya malah di sini, Fir? Enggak, maksudnya kita nggak menjadikan Jabar itu semuanya datang ke sini ya. Mungkin Jakarta emang tempat semua orang untuk cari kerja gitu. Tapi kan banyak juga nih, kayak sekarang udah banyak lah teteh-teteh yang kita lihat di Jakarta, akang-akang yang kita lihat di Jakarta. Apakah selain bangunan-bangunan yang mangkrak, apakah di sana lapangan kerja pun mungkin kurang atau gimana di sana, Fir? Mungkin dari segi UMR kali ya. Kalau misalnya ini yang pernah aku bahas ya sama beberapa teman-teman, mungkin bisa divalidasi oleh Teteh Sarah gitu ya, mumpung ada di sini Teteh Sarah gitu. Aku cewek-cewek aja Teteh Sarah biar di sini. Nah, kenapa ke Jakarta? Mungkin kita tahu bahwa UMR Jakarta cukup besar dan UMR di Jabar itu nggak terlalu besar. Di Bandung, di beberapa daerah itu masih kecil, dan memang dari segi lowongan pekerjaan juga nggak terlalu banyak gitu. Makanya orang kan lebih senang. Ini sebenarnya bukan cuma di Jabar ya gitu. Di beberapa daerah lain juga lebih senang itu kayak patokan tuh pasti kayak wah Jakarta nih, karena kan maksudnya pusat ekonominya dan lain sebagainya itu pasti di Jakarta gitu. Jadi orang-orang lebih kayak yaudahlah mending di Jakarta aja yang udah jelas misalnya gitu kan, dari segi
pendapatan ataupun dari segi perkembangan karir dan lain sebagainya kayak gitu sih, walaupun yang nggak menutup kemungkinan juga di Jabar juga ya bisa gitu lah. Tapi di Bandung doang. Saya nggak mau terlalu ngejelekin Jabar karena saya juga warga Jabar gitu. Ini kan fakta, real boss. Kita pakai hashtag real boss. Sarah ini malah dibantuin deh Sarah gitu. Oke, terus real boss. Nah, berarti kota-kota lain di Jabar itu dia merasa anak tiri kan dong sama Bandung. Kayak kalau Iya. kata Twitter kan Ridwan Kamil biasanya di Bandung doang gitu. Iya iya, itu banyak terjadi sih kayak apa ya, sangat kelihatan. Aku nggak berani bilang menganaktirikan ya, Iya. tapi memang sangat kelihatan bahwa lebih banyak gitu ya yang dibangun, yang dikembangkan itu di daerah kota Bandung gitu kan. Terus dibandingkan yang lain karena jujur aku sendiri yang aku ada di Sukabumi, aku nggak tidak merasakan sesignifikan itu gitu dari program-programnya Kang Emil gitu. Kang Emil pernah bikin waktu itu namanya Jabar Quick Respon gitu. Tapi ya Jabar Quick Respon itu untuk aduan masyarakat biar lebih mudah lah, kurang lebih kayak gitu. Oh, iya, iya, Tapi iya. itu nggak apa ya, mungkin tidak tersosialisasikan dengan baik ke semuanya. Jadi orang juga nggak tahu Jabar itu ya, misalnya yang program Iya, itu iya, apa iya, iya. kayak gitu, untuk apa fungsinya dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Ada juga programnya apa namanya tuh yang Sadesa itu kayak sorry aku lupa program Sadesa itu apa. Program Sadesa itu apa ya, Sar? Bapak lu yang itu. Oh, satu desa satu hafid. Jadi program Sadesa itu satu desa satu hafid. Jadi memang aku nggak berani ngomong ini, bentar gimana ya cara ngomongnya? Main aman aja biar. Sarah aing yang ada di sini, Sar. Intinya tuh satu desa, sadesa itu satu desa satu hafiz. Jadi setiap desa itu meluncurkan hafiz-hafiz gitu, kayak apa penghafal Al-Quran kayak gitu-gitu sih. Tapi jalan. Itu sempat jalan, itu sempat jalan. Sempat berarti abis itu nggak dilanjutin. Saya kurang tahu ya perkembangannya kalau sekarang gitu ya. Oke. Nah, kan ini udah banyak banget nih transportasi umum yang mungkin nyampe kali ya di Jabar. Kan waktu itu LRT pun dari Jakarta sampai ke Bekasi gitu. Nah, kalau misalkan dari warga Jabar yang pindah ke Jakarta itu kan pasti mungkin merasakan. Nah, ada nggak Sar di Jabar? Sar. Sar mending duduk di sini, Sar. Deg-degan sendirian mana? Duaan, Sar. Mana? Ada nggak Bir transportasi di Jabar yang bisa yang mungkin dijalankan ya? Mungkin kalau misalkan di sebelumnya kayak ada Jaklingko atau segala macam, soalnya kan tadi udah hampir sama tuh yang aduan di sana namanya apa, di Jakarta ada namanya Jaki misalkan gitu. Nah, ada nggak sih transportasi serupa yang nggak mangkrak lah intinya gitu? Kalau misalnya Jakarta kan udah jelas gitu ya, punya transportasi terintegrasi yang memang ya kita sudah lebih mudah gitu kan untuk naik transportasi umum untuk apapun. Tapi rasanya kalau buat Jabar kayaknya masih agak jauh ya buat itu. Bis dan lain sebagainya kayaknya masih bis-bis yang ya udah gitu loh, biasa gitu kan. Bahkan di kota Bandung juga gitu kan. Kalau misalnya di sini ada Jaklingko ya di sana mah ya angkot ya masih angkot biasa aja gitu loh. Ya macet ya masih terus macet gitu ya gitu kan di kota Bandung. Bandungnya Masih kayak gitu, dan kayaknya transportasi umum juga belum yang signifikan dan belum ada perubahan kayak gimana-gimana gitu loh. Masih terus kayak gitu, angkot dengan angkotnya, walaupun ada Damri ada cukup mempermudah gitu ya. Apa namanya tuh untuk mahasiswa yang ada dari Cibiru gitu ya, ataupun ada yang dari Jatinangor dan lain sebagainya mau ke kota Bandung itu masih mudah, tapi memang armadanya itu nggak sebegitu banyak gitu. Itu juga kayak untung-untungan lah gitu kadang-kadang kayak gitu sih untuk transportasi umum. Nah, kan kalau misalkan dilihat tadi warga Jabar kayak udah deh sana tuh ke Jakarta gitu. Nah, kalau Vira dari warga Jabar nih yang sudah pindah ke Jakarta, seberapa yakin di Jakarta akan dipegang dan apa nih kira-kira yang akan dijanjikan mungkin ya apa? Vira yakin sih kalau di Jakarta, kayaknya kalau Jabar kemarin kurang, Jakarta mungkin lebih bagus gitu. Ada nggak sih Vir, pikiran kayak gitu Vir? Sejujurnya saya bingungnya jawabnya ini gimana. Karena satu sisi gitu. Dari warga Jabar gitu ya, apa namanya, kebanyakan gitu, itu kan menginginkan kayak udahlah Kang Emil mangga sokwe gitu ya di Jakarta. Tapi kan dari satu sisi ya Jakarta juga
ya gue mah nggak mau gitu kan, Ridwan Kamil gitu kan, pengennya ya Pak Anies aja, biar program-program yang waktu itu tuh ya ada lagi. Emang Kang Emil emang ngapain gitu kan, bahkan warga Jakarta juga nggak tahu. Jadi ya Kang Emil gitu ya, saya juga mungkin bingung gitu ya di posisinya Kang Emil harus memilihnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya ngelihat dari segi elektabilitas, elektabilitasnya Kang Emil juga itu kan sangat tinggi gitu kan, bahkan belum ada yang mengalahkan gitu kan di Jabar. Ya kalau misalnya dari segi itu mungkin kita bisa merekomendasikan beliau untuk kembali ke Jabar atau seperti apa gitu ya. Gitu ya. Saya nggak tahu. Jadi main oper-oper di Jakarta sana-sana, dari Jabar sana-sana gitu. Jadi kayak sama-sama ya. Jadi nggak ada yang mau. Kalau yang kita ini kan kita ngelihat dari apa ya, digital gitu ya, dari sosmed sekarang. Itu kan pasti ngelihatnya, wah Kang Emil mah nggak berani nih maju ke Jakarta gitu kan, karena udah pasti misalnya kalah. Tapi kan kita ngelihat fenomena yang sekarang. Koalisi besar itu tuh mengusung Ridwan Kamil, yang otomatis ini kan cukup jadi apa ya, hiruk pikuk di Jakarta juga gitu kan. Ya warga Jabar happy-happy aja, tapi kan warga Jakarta merasa kayak kok permainannya tuh kayak gini banget ya gitu. Jadi apa ya? Ya Kang Emil kalau misalnya mau optimis menang sih, ya mungkin di Jabar gitu ya, bisa di Jabar masih tinggi tadi itu ya, tinggi, gitu kan. Nah kalau misalkan RK-nya OTW Jakarta, kira balik ke Jabar gak? Loh, saya tetap cinta Jabar. Oh iya. Iya, rumah saya tetap di Sukabumi, di Jawa Barat, tapi izin saya bekerja di Jakarta gitu. Tapi tidak mendukung pemerintah dong? Gimana? Ya sebagai warga negara yang baik gitu ya, tetap ya mendukung aja selama itu programnya bagus. Sebenarnya sih kalau misalnya programnya bagus dan memang itu berpihak kepada rakyat, ya kenapa enggak gitu sih. Tolong gitu, nggak cuman apa namanya tuh ya kayak tadi gitu, orang-orang kan taunya bahwa kadang bingung, ini tuh Kang Emil tuh sebenarnya gubernur apa memang arsitektur gitu kan, arsitek gitu kan. Karena ya itu terlalu banyak apa namanya bangunan-bangunan dan lain sebagainya lah kayak gitu. Sedangkan untuk program-program yang lainnya itu kurang. Nah mungkin kalau misalnya gitu ya ke depan itu lebih banyak di Jabar gitu kan, program-program yang memang berpihak kepada rakyat, mungkin kita juga akan senang gitu sih. Fir, tapi ngomong-ngomong tadi kan Kang Emil juga udah turun kan, maksudnya sama kayak mungkin ya insya Allahnya calon saingan, ya kan, calon saingan di Jakarta lah gitu. Nah kalau misalkan di sini kan mungkin aspirasi warga itu udah mulai kayak, Pak kita mau Bapak balik lagi karena KJMU Pak balikin, istilah gitu kan, karena setelah ditinggal oleh Pak Anies gitu kan, jadi PJJ ini memotong misalkan gitu. Nah ada nggak sih Fir kayak program yang dirindukan warga Jabar dari Pak RK, maksudnya kayak Bapak di Jabar lagi aja karena di Jabar kita rindu ini Bapak gitu, kayak gitu-gitu ada nggak? Aku sih belum nemu ya. Oh belum nemu. Aku belum nemu. Iya. Tapi Sar, Bandung gitu gak? Bandung kayak gitu gak? Kayak gitu. Pengen RK. Iya, ada program yang bagus. Bapak gue Fir. Oh, nah ini kok ini beda ya? Iya, kalau ini beda. Iya kan? Nah, maksudnya nggak tahu sih kenapa. Apa? Kenapa pengen RK balik? Nggak ada yang pengen sebenarnya. Nah iya, itu pertanyaannya. Jadi kayak kalau misalkan Anies kan warga, aspirasi warga gitu lagi kan. Misalkan kayak Pak balik lagi karena kita pengen KJP. Nah, KJP-nya balik lagi. Nah, kalau RK itu ada apa enggak? Ya, kalau dari aku sih, aku ya ngelihat dari lingkungan sekarang itu nggak ada. Tapi ini bukan jadi apa ya? Belum tentu aku mewakili semuanya ya. Karena kan aku nggak tahu nih dari daerah-daerah lain. Mungkin kan bisa jadi juga kayak, ayo atuh Pak Anies, ayo atuh Kang Emil di Jabar lagi, ya bisa jadi ada juga yang kayak gitu. Dan mungkin ini sih, ini juga kayaknya valid ya, Sar. Kang Emil itu kan bikin banyak taman. Iya. Tapi itu khusus di Bandung. Banyak itu di Bandung gitu ya, Bandung Raya lah kurang lebih kayak gitu. Di Sukabumi mah gak ada ya, kayaknya taman-taman kayak gitu ya. Beneran enak diri sih Mir kalau kayak gitu. Tapi maksudnya gini, ya kan taman itu jadi satu hal yang baik untuk ruang terbuka hijau gitu ya, dan untuk ruang publik juga sebenarnya. Cuman kan yang disayangkan adalah tamannya aja banyak, tapi tuh nggak dijaga dengan baik gitu. Akhirnya
ya itu nggak diurus, dan akhirnya jadi ada yang jadi taman-taman horor katanya gitu kan, dan lain sebagainya. Iya, Ya itu bener, gitu iya. loh. Banyak hal kayak yang gitu. viralnya masjidnya aja bahkan katanya sekarang jadi banyak yang kotor, jadi mainan anak-anak kecil di depan-depannya gitu kan. Iya, itu sempat kayak gitu tuh gitu viral kan. ya kan. Jadi dia ngebangun tapi tanpa maintenance gitu. Iya. Iya, Jadi gitu ya. kayaknya mungkin itu juga bisa lebih ditingkatin sih. Dan ya kalaupun misalnya ada taman di Bandung ya boleh lah gitu, ada taman di Cianjur gitu ya, ataupun iya, ada iya. taman di Garut Selatan gitu misalnya kan, Iya. ya boleh biar lebih merata aja. Iya, gitu. ya, jadi pembangunan yang tidak merata. Dan iya. programnya juga biar lebih apa ya, semuanya bisa lebih merasakan lah gitu. Iya. Berarti RK ke Jakarta ini dari warga Jabar sih ngusung ya? Direkomendasi dari warga Jabar ya? Berarti kebuang dong ya? Ya mungkin buat sebagian orang Jabar gitu ya, Iya. tetap menginginkan Kang Emil untuk di Jabar ya mangga aja gitu. Iya, Tapi iya. kalau aku pribadi ya aku sih tidak gitu. Iya. Aku tetap dalam Tidak di jawaban Jakarta. aman. Tidak di Jakarta, tidak di Jabar. Arsitek aja lah, Pak. Ya kan? Sungaihan aja nggak jadi. Padahal pengen main, mumpung deket kan Bekasi, ada LRT-nya lagi ke sana. Jadi gitu. Nah, Fir, kalau misalkan udah ngelihat partai yang gemuk gitu kan, banyak partai yang gemuk mendukung Pak Erick, berarti kan sebenarnya mereka menjagokan ya. Berarti mereka percaya gitu kalau kata ketua-ketua partai kemarin, sekjen deh, banyak yang nggak datang ketuanya kemarin. Ya, kata sekjen dia kan bersama RK mungkin lebih maju gitu. Padahal kalau di Jabar sendiri setelah mendengar cerita yang maju Bandungnya doang ya. Istilahnya Jakarta Pusat doang lah gitu. Kalau misalkan di Jakarta Timur sama Baratnya, aduh itu Ya, siapa bisa gitu. jadi. Karena kan bukan apa-apa. Maksudnya kan kita perlu cek rekam jejaknya. Iya, Balik betul, lagi. betul. Kita perlu, walaupun misalnya Kang Emil maju di Jabar, ya kita perlu cek juga dong. Gitu. Iya. Rekam jejaknya di Rekam Jabar waktu itu Jabar, kayak iya. gimana. Bukan asal nyoblos yang mana gitu kan. Maksudnya gitu loh, harus Betul, tahu gitu. iya. Ya kayak kita nih, Pak Anies, kenapa orang-orang Jakarta pengen Pak Anies maju lagi? Karena kita tahu rekam jejaknya Pak Anies kayak gimana. Iya, betul. Dan keberpihakannya Pak Anies tuh kayak gimana untuk warga Jakarta. Makanya kita kayak, ayo dong gitu nih, Anies Iya, Baswedan iya, teh iya. maju gitu buat Jakarta gitu. Karena ya memang kita merasakan Bapak adil dan lain sebagainya kayak gitu. Ditinggal 2 tahun banyak program yang akhirnya berubah gitu ya. Itu dia, Baik itu secara dia. anggaran, penerima, semuanya. Jadi mereka merindukan justru kebijakan yang Pak Anies buat ya sebenarnya. Dan ini juga sih yang menarik. Kalau sih kita lihat sekarang di media ya, bahkan di headline, pasti banyak kayaknya dari minggu-minggu lalu gitu ya, aku merhatiin banyak dari warga Jakarta yang pengen Bapak tuh untuk maju lagi. Iya. Pak Anies ya, Pak Iya, Anies iya, untuk iya. maju lagi. Tapi aku belum menemukan di media-media warga Jawa Barat yang kayak, ayo atuh gitu Kang Emil maju lagi di Jabar gitu. Aku belum menemukan, belum ya. Iya. Paham. Jadi nggak ada tarikan dari warganya sendiri justru Sejauh ya. Iya, ini sejauh belum. ini. Paham, Fir, kamu pengen aman, paham guys nih, paham guys, anaknya rada takut soalnya. Temennya bobotoh. ya, paham. Fir, tapi kan setelah ngedengerin tadi, Fir itu orang Jabar tapi sangat mengerti program yang Pak Anies lakukan. Emang sejauh mana, Fir, sebagai orang Jabar malah ngelihatnya kepemimpinan Pak Anies? Bahkan Vira pun kuliah mungkin baru berapa tahun lalu yang lulus gitu, tapi kan di Jabar juga. Tapi Vira melihat program-program yang banyak yang baik dilakukan tuh oleh Pak Anies. Emang apa, Vira, yang bikin gitu? Iya, sesimpelnya ini gitu ya. Dan mungkin ya untuk orang-orang yang lagi cari kerja gitu dari daerah manapun ataupun dari daerah Jabar gitu, nyari kerja ke Jakarta ya transportasinya mudah. Itu aja. Iya. Aksesnya mudah. Terintegrasi Kita mau dari lagi ya, sini ya. mau kemana, tinggal naik MRT Iya. dan lain sebagainya mudah gitu aksesnya. Kalau di Jabar kan agak susah gitu. Itu aja sih. Jadi ya. Jadi pertanyaan aja. Jadi lintas kabupaten itu ada? Maksudnya kalau Bisma ada, Lil. Cuman kan nggak semudah nggak semudah itu kayak nggak semudah di sini perpindahan. gitu. Iya. Ada mah ada, cuman Iya. nggak gampang. Nggak gampang Gitu iya. sih. Iya. Jadi justru mencari tahu karena keresahan dari warganya. Kayak misalkan kalian susah nyari transportasi, setelah kalian research, oh di Jakarta lebih gampang gitu. Mungkin lebih kayak gitu. Jadinya akhirnya cari tahu dan mengenal sosok pemimpin sebelumnya yang di Jakarta gitu kali ya. Dan mungkin ini juga ya, karena semua orang tuh pasti bilang kalau DKI Jakarta tuh kan kayak akuarium
ya nasional gitu lah Iya, kurang lebih. betul. Semua mata tuh tertujunya ke DKI Jakarta DKI, gitu iya. kan. Meskipun ya Jabar juga kurang gede gimana gitu ya, Iya, Jabar iya. tuh gede banget gitu kan. Iya, iya, paham. Tapi pemberitaan yang ada di media kan selalu tentang DKI. Makanya Iya. tuh orang tahu program-program yang ada di DKI itu seperti apa. Dan Jabar juga walaupun aku waktu itu berada di Jabar gitu ya, berada di Bandung dan lain sebagainya, ya aku tahu pemberitaan di sana seperti apa. Yang nggak semuanya jelek juga gitu Iya, kan, iya, gitu. iya. Semuanya juga ada yang baiknya juga, banyak juga gitu kan yang baiknya tentang Kak Emil. Tapi ya itu banyak ya semua tuh pasti ada pro kontranya Iya, gitu iya, kan. Tapi yang paling oke banget nih gitu ya dari Jakarta adalah itu transportasinya mudah kemana-mana. Jadi Kalau ya, di Jabar tuh ada transportasinya tapi belum semudah itu iya, gitu. iya. Berarti ya paham muncul karena keresahan sendiri gitu dari warganya. Oke deh Fir, kalau misalkan kayak gitu mungkin kedepannya bakal banyak berita-berita hot yang kita akan panggil viral lagi mungkin. Gak usah lah panggil-panggil Vira mulu ya. Takut tahu aku tuh lama-lama. karena sisi anak muda ini menarik Fir, karena kan kalau misalkan kita lihat di udara atas ya, maksudnya Kang Emil ini banyak digemari anak muda gitu Benar, loh. Maksudnya dengan bercanda, dengan foto berdua dengan istrinya tapi ngomongin perut buncit. Maksudnya nggak semua pejabat itu mikir sampai situ. Ini marketnya anak-anak muda, mungkin ya kan yang bisa menarik anak muda, yang nggak semua pejabat tuh oh kayaknya gue bahasnya ini. Tapi Kang Emil tuh kepikir sampai sana. Tapi Iya. padahal kan sebagai anak muda kita nggak bisa untuk berpikir sampai situ doang. Kayak oh lucu segala macam, dan akhirnya menyusahkan kehidupan kita sehari-hari juga sebenarnya. Kan transportasi kan kebutuhan sehari-hari, betul? Tuh. Oke. Aku makin pelan aja lah suaranya. Iya. Mohon maaf nih Oke. untuk teman-temanku gitu ya, pecinta Kang Emil. Ya, saya juga tetap mendukung Kang Emil di Jawa Barat nih. Jadi tidak untuk Jakarta. Oke Devira, thank you udah main-main ke podcast Pejuang. Makasih, Nanti kita Tasya. akan bertemu lagi di episode selanjutnya guys. Bye. Dadah.